Kalau misalkan teman-teman mau tetap mau masuk nggak apa-apa ya, tapi balik lagi ya, porsi investasinya ya mentok-mentok cuman 10 lot, 20 lot, nggak bisa lebih dari itu. Bevin sama Telkom, nah ini akhirnya data yang bener nih. Bevin masih ranging, pergerakannya tapi agak hati-hati ya. Ranging sih ranging, tapi dia itu sudah mulai deket-deket angka support. Terus secara volume juga beberapa hari terakhir ini merah semua, patternnya turun dan sekarang lagi ada di sini. Kalau teman-teman mau coba masuk di Bevin, mungkin nunggu reboundnya dulu ya. Jangan nunggu ketika dia di bawah angka 1055. Ini kan, nah ini kan supportnya Bevin tuh di angka 1055. Kalau dia ternyata berhasil rebound, let's say sampai ke angka 1070, 1080, 1075 itu nggak apa-apa, baru dibeli. Tapi kalau ternyata dia malah makin turun ke angka 1040, jangan masuk dulu. Telkom. Nasibnya Telkom bagaimana dengan kehadiran Goto? Telkom kemarin saya bilang itu ada potensi dia buat tutup gap yang ada di sini nih. Di range ini. Tapi kan sudah berhasil ketutup nih ya. Kan ini ada gap. Tapi ketika ini kan isunya Goto nih. Goto tahun turun jebret nggak jelas. Habis itu dia berhasil rebound. Reboundnya menurut technical saya nggak ngomongin ada fundamental yang sama sekali. Karena kalau misalkan saya ngomongin fundamental, Telkom itu bagus banget. Sudah bukan defensive stock Telkom, dia tuh sudah menjadi growth stock. Tapi balik lagi, saya sudah bolak-balik bahas Telkom itu perusahaan yang bagus, tapi gampangnya dia salah ambil posisi di Goto. Akhirnya secara fundamental laporan keuangannya jelek. Investor nggak mau tahu, mau dibilang perusahaannya ekspansi bagus lah, mau melakukan merger acquisition dan lain sebagainya, anak usahanya udah menggerilya. Tapi kan investor global cuman aware sama bottom line perusahaan. Kalau bottom line perusahaannya turun gara-gara ada loss on investment, pasti mereka bakal kurangi porsinya dulu gitu. Jadi secara technical dia baru aja nutup gap, habis itu dia turun lagi, ada gap kebuka lagi, mungkin dia bakal ranging di angka 3590 sampai 3800. Itu untuk Telkom. BBCA sama BBRI, beli aja udah. Saya rekomendasiin buat teman-teman yang sudah malas trading, beli aja BCA sama BRI. Buka lagi aplikasi terimanya nanti di akhir tahun, bukan di akhir tahun, di awal tahun. Karena daripada kita bukain aplikasi terima tiap jam 9 error, gak bisa masuk. Lebih baik beli BCA, tutup mata, kita lihat lagi di tanggal 2 Januari 2023. Ini saya ngomong apa adanya nih. Ya jujur-jujuran saja, saya meminta maaf sebagai nama tim Trimegah Sekuritas kalau aplikasi terimanya masih sering error, ya namanya juga kita proses perbaikan ya. Jadi ya beli BCA aja udah, beli BCA, beli BRI, tutup mata, aplikasi error kita nggak usah marah-marah, toh juga kita belinya Bank BCA. Buka lagi di tahun depan ketika uang di bulan ini udah habis buat liburan hahaha gitu. Amin gimana? Amin saya jujur juga belum pernah lihat. Ateliers Mechanics di Indonesia TBK, wih namanya bagus banget nih. Ateliers Mekanik di Indonesia TBK. Tapi saya agak apa ya, curiga ya. Agak curiga dengan candle-candle yang banyak shadownya seperti ini dengan volume sekecil ini. Biasanya volumenya antrian bid offernya itu kecil. Kita coba lihat di aplikasi terima lagi. Wah, ini saya sekalian promosi nih. Harusnya bos saya ngelihat dapat kenaikan gaji nih. Saya promosi terima loh. Apa tadi? Amin ya, saham Amin. Ateliers Mekanik, loh, teman-teman lihat deh. Antrian belinya cuma 100, 200. Ini nih, antri jual cuma 1. Beli 1 lot, langsung dijual 1 lot. Ini yang main di sini tuh siapa gitu loh. Cuman 120 tuh kan kalau dihituin berapa berarti 1 lot itu? 1.200 teman-teman. Jadi kayak sudahlah gitu. Amin, takbir, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar banget deh. Lebih baik cari saham yang lain aja lah teman-teman. Aku kira jangan aku, ternyata terimanya ya. Saya mohon maaf ya teman-teman, memang terima itu kalau setiap jam 9 itu juga sering susah masuk kok. Tapi ya nggak cuman kita doang kok. Saya nggak mau ngejelekin kompetitor, tapi pada kenyataannya memang beberapa kompetitor kita itu sama, yang juga jam 8, jam 9 susah masuk. RMKE
RMKE saya lihat teknikalnya masih bagus, dia baru aja rebound ya. Teman-teman lihat nih. Jadi dia itu kan turun ya. Break support nih. Ternyata dia false breakout, volumenya meskipun nggak ke-create tapi dia naiknya cukup signifikan dan sekarang stabil balik lagi di angka 940 yang merupakan angka supportnya di sini nih. Jadi bisa kita asumsikan angka ini 940 sampai 980 itu bisa dijadikan area support. Saya coba tarik garis lebih panjang ya. Nah, sini kan kelihatan nih. Nah, ini kan untuk RMKE ini dia ada di area-area support nih sekarang. Kalau misalkan mau coba trading masuk nggak apa-apa, tapi tunggu sedikit turun aja. Kan sekarang ini udah tanggung ya, closingnya dia itu hari ini 965. Kalau misalkan kita bisa diskon lah 950, 945, ya kenapa tidak kan? Dengan asumsi dia bisa naik ke atas angka 980. Gitu. Itu tadi untuk RMKE. Cebut, waduh, nama sahamnya kok aneh ya. Cebut. Ini kalau salah sebut dikit itu bisa kena tampol saya. Namanya Cebut. Aduh maaf teman-teman, saya receh banget. Namanya Cebut dong. Ini saham baru IPO ya. Saham baru IPO, mohon maaf saya nggak bisa analisis, tapi agak unik nih. Biasanya saham kalau habis IPO, terutama saham-saham besar ya, saham-saham big caps ketika baru IPO dia pasti kan ada potensi turun nih. Tapi dia ketika baru IPO naik nggak dikasih turun nih. Walaupun memang nggak ada yang jualan dan nggak ada yang beli. Saya asumsikan manajerial barunya atau misalkan fund manager yang megang saham-saham Cebut ini, aduh nggak enak banget saya ngebutnya. Si Citra Borneo Utama ini nggak bisa cari nama lain apa ya kok Cebut. Si saham ini itu langsung nggak konsen kan saya. Si saham ini CBUT ini kayaknya fund manajernya atau misalkan orang yang dibagiin sahamnya ketika dia IPO memiliki perjanjian yang sangat bagus. Dalam artian mereka nggak jualan ketika harga saham IPO. Dan mungkin karena ini size-nya kecil ya. Saya ekspektasinya ini saham-saham small mid caps. Dan kalau saham small mid cap kan size-nya kecil yang pertama. Yang kedua yang main itu nggak banyak. Jadi ibaratnya cuma circle-nya kecil, jadi untuk bisa kita memberikan gentleman agreement, meminta untuk sebuah komitmen itu jauh lebih gampang ketimbang saham seperti Goto, seperti Buka ketika IPO kan langsung jebol, orang-orang jualan. Nah mungkin saham ini karena secara size dia kecil, dia salah satu saham yang small mid caps, nggak banyak orang yang punya, jadi untuk mendapatkan gentleman agreement di sana tuh gampang. Dan ketika baru IPO, ketika dia udah di sini malah di buyback sama ownernya mungkin, sama si fundnya mungkin. Nah kita nggak tahu siapa yang ngebeli karena nggak bisa kelihatan di sini. Tapi saya asumsikan sih masih ada potensi bergerak naik. Tapi kalau ngelihat ini lagi, mungkin sama dengan saham aneh-aneh yang saya mention barusan ya, dimana secara lot size-nya itu nggak banyak. Cuman let's say 30 lot, 20 lot, dan which is itu kalau teman-teman coba di tradingin kan juga ya jadi saham lucu-lucuan aja. Mungkin karena marketnya juga nggak jelas, kita sisain uang 1 juta lah buat cari saham-saham lucu-lucu kayak gini, buat trading lucu-lucu, buat belajar scalping. Nggak apa-apa sih kalau saya ngelihatnya. Seger termasuk size kecil kah? Sumber Global ya. Saya nggak bilang size kecil itu secara market caps ya. Saya ngebilangnya size kecil apa enggak itu secara bid offernya ada apa enggak. Jadi meskipun sahamnya secara market capnya gede tapi liquidity-nya itu nggak ada, saya bilang size-nya kecil. Kayak saham-saham yang yang memiliki market capnya gede tapi secara liquidity-nya sangat kosong, seperti contohnya nih Bayan. Bayan itu saham big caps loh teman-teman. Bayan itu sahamnya big caps pakai banget. Dia merupakan salah satu top 5 kalau nggak top 10 ya, itu memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Tapi teman-teman nggak tahu kan, pasti nggak banyak yang aware ada saham Bayan ini. Dan kalaupun ada yang aware pasti ngiranya itu saham semua mid caps. Padahal secara market cap dia tuh gede banget. Tapi kok nggak ada yang tahu karena memang secara
size lot, antrian beli dan antrian jualnya dia tuh selalu kecil. Karena liquidity di marketnya itu nggak ada, hampir kering. Jadi market cap-nya gede, tapi saham yang diedarkan, yang dipegang sama masyarakat pun nggak begitu banyak. Yang terjadi apa? Akhirnya sahamnya lotnya juga size-nya segini-segini aja. Harga sahamnya terjaga. Nah ini kok dibilang, kok bisa tiba-tiba naik nih, pick up, apakah bagus apa enggak? Ini memang ada story di balik itu yang memang nggak didisclose sama si perusahaannya itu sendiri. Teman-teman mungkin boleh coba search aja di Google, BYAN, search langsung newsnya itu gimana. Pasti kebanyakan beritanya juga berita, technical doang. Nah balik lagi, dibilang Bayan bagus apa enggak? Kalau saya murni ngomong technical, oke, karena volumenya tiba-tiba naik, bentuk patternnya sudah mulai jelas, hampir ngebentuk berpotensi ya, bukan hampir, berpotensi untuk membentuk continuation bullish flag. Nah ini, nah jadi, nah iya betul, per orang bisa punya 4 miliar. Nah iya betul, Bayan itu dividennya gede. Cuma ya itu tadi, orang-orang yang ngasih dividen itu masuknya ke kantong owner lagi kali ya. Dan yang punya Bayan itu bisa dikatakan orang-orang besar banget sih, orang yang cukup konglo kelas kakap lah, yang bahkan namanya itu juga agak susah dicari gitu. Nah mungkin market di hari ini sampai di sini aja ya.